Jadi salah satu aktivitas warga desa Sugihan adalah berburu babi. Babi langsung disergap lalu dimakanin. Anjing-anjing ini sudah terlatih mencium bau babi dan dia akan lari lebih cepat. Menyusuri sungai sambil membawa jerigen seperti ini sudah menjadi cara tercepat. Prosesi adat upacara Dange Hawa. Nah, ini keluarga dari mempelai laki-laki datang untuk membawa seserahan. Masyarakat Bahau tengah bersuka cita. Belasan pasang suami istri segera dikukuhkan pernikahannya secara adat di momen ini. Upacara adat Dange Hawa, begitulah sebutannya. Prosesi adat upacara Dange Hawa. Nah, ini keluarga dari mempelai laki-laki datang untuk membawa seserahan sambil dicek oleh para dayung yang ada di atas. Dan mereka melakukan ini berulang kali selama 16 kali. Sanak keluarga bergegas menuju lamin adat membawa perlengkapan atau seserahan yang dibutuhkan dalam upacara ini. Setelah membawa seserahan, pasangan suami istri akan berkumpul ke tengah lamin adat untuk diritualkan oleh para dayung. Dayung merupakan orang yang memimpin acara adat Dayak Bahau, terdiri dari minimal 8 orang yang berasal dari kampung setempat maupun kampung tetangga. Jadi ini adalah prosesi melak hawa atau meresmikan perkawinan secara adat. Dan memang selalu dilakukan oleh para dayung. Upacara adat Dange merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang mulia dan agung. Dengan adat Dange, semua adat yang berhubungan dengan syarat khusus seseorang, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian dan pembangunan tempat tinggal di kampung dapat teratasi. Dange Hawa menjadi salah satunya, yang menjadi momen pengantar suami istri dalam mengarungi hidup berumah tangga. Sebelum memasuki inti acara Dange Hawa, banyak persiapan yang dilakukan. Hampir 30 menit berjalan, bertemulah saya dengan rombongan pria yang bertugas mengambil kayu. Sejenak, saya melihat sedikit bagaimana prosesnya. Jadi, ini saya baru tahu yang dikerjakan oleh bapak-bapak adalah mengambil batang pohon. Tapi tidak hanya batangnya saja, melainkan akarnya juga harus ikut. Karena nanti pada saat acara Dange, ada bagian akar yang letaknya di atas ya Pak? Di atas, jadi dibalik. Saya juga penasaran nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Tapi ini adalah proses awalnya. Panjang kayu yang dipotong menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh, di dalam ada yang lagi ngerobohin. Ini lagi mau dirobohin ya Om? Ternyata semakin ke dalam, ini pohon gelaknya banyak sekali. Karena yang dibutuhkan juga puluhan. Semuanya berpencar ini. Ada yang di bagian sini, ada yang di ujung sana sampai nggak kelihatan. Satu pohon membutuhkan paling tidak 2 orang, sekalian untuk mengangkut pohon ini keluar hutan. Inilah dia kenapa kalau bagian batang pohon dilakukan oleh laki-laki, karena pekerjaannya itu berat. Kayu yang diambil sudah banyak dan sudah dikuliti. Sebelum dibawa ke kampung, salah satu orang harus mengecek kembali kelengkapan kayu yang dibutuhkan. Sebagian kayu yang sudah diambil ini dinaikkan ke atas mobil untuk dibawa balik. Memasuki gerbang kampung,
Kayu-kayu diturunkan untuk diukur sesuai dengan kebutuhan acara. Ini kayu-kayunya memang sengaja disimpan di sini untuk diukur sesuai kebutuhan. Setelah itu dibawa ke tempat acaranya, dan yang membawa itu memang harus menggunakan pakaian adat. Masyarakat kembali ke kampung untuk mempersiapkan kebutuhan yang lain. Sekarang lepodangnya mulai dirancang dan ini dibuat fondasinya dulu. Rata-rata memang yang membuat lepodangnya itu adalah laki-laki. Jadi terlihat dari sini kalau batangnya itu berada di bawah, lalu akarnya itu ada di atas. Nanti kita lihat setelah jadi hasilnya seperti apa. Kayu-kayu yang disiapkan sebagai tiang sudah mulai ditancapkan. Bagian ujungnya diruncingkan dan ditancapkan ke permukaan dengan bagian akar menjulang ke atas. Lempo atau pondok dange ini memang selalu ada dalam setiap upacara adat. Karena bahan-bahannya ini dianggap berasal dari surga. Lihat kan, batang-batangnya ini ada batang pohon durian, pokoknya batang pohon yang menghasilkan atau yang bisa dimanfaatkan. Dan kalau saya perhatikan, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri itu punya jumlah yang serupa. Di sebelah kanan itu ada 16 dan di sebelah kiri juga ada 16. Pokoknya harus kita. Selain kayu, juga dibutuhkan beberapa jenis bambu untuk bagian dinding, lengkap dengan daunnya. Di akhir, akan dibuat jembatan penghubung agar peserta dange bisa masuk ke lepodange. Semuanya diikat erat menggunakan tali rotan. Lepodange memiliki peran yang amat penting sebagai tempat ritual dan sakral. Sebelum adanya bangunan ini, maka upacara tidak bisa dilakukan. Pembuatan berlangsung selama hampir 2 jam. Waktu yang relatif singkat karena dikerjakan secara bergotong royong. Selanjutnya, proses pengukuhan pernikahan dilakukan di lepodange. Di sana berlangsung ritual melahawa lepodange, yaitu penguatan ikatan perkawinan secara adat. Lepodange selalu menjadi tempat untuk melah. Nah, yang dilakukan di atas ini adalah melah dange hawa, seperti kakak-kakak yang ada di belakang saya ini. Dan tujuannya supaya pernikahan mereka itu selalu diberi kesejahteraan, kemakmuran, dan juga diberi keturunan. Bagi pasangan suami istri masyarakat Bahau, wajib untuk mengikuti acara melahawa lepodange. Kalau ada pasangan yang tidak mengikuti upacara ini, kelak anaknya juga tidak bisa mengikuti upacara adat lainnya. Ini saya perhatikan ya, baju kakak-kakaknya itu cantik sekali karena manik-maniknya penuh. Kak, ini manik-maniknya penuh, beratnya berapa? Tahu ya? 5 kilo ada nggak? Ada kayaknya ya 5 kilo. Soalnya berat banget nih kayaknya. Saya pakai juga, udah berasa berat. Apalagi kakak yang manik-maniknya full. Cantik luar biasa. Di sela-sela upacara, ada tarian nyiaan yang dipimpin oleh para dayung. Sekarang seluruh peserta dange datang berkumpul dan menari bersama para dayung sambil memegang tali dan juga melanturkan syair-syair yang berisikan doa agar mendapatkan hidup yang damai sejahtera.
Lingkaran tali yang dipegang para dayung akan diperluas sehingga menjadi lebih luas dan cukup untuk banyak orang memegangnya bersama-sama. Sambil menari, seluruh peserta nyiaan sesekali menyambung syair yang dilantunkan oleh dayung utama. Setelah melewati ritual ini, artinya pasangan suami istri telah sah secara adat akan pernikahannya. Rangkaian upacara adat Dange Hawa diakhiri dengan upacara batang bulit. Semua masyarakat yang hadir tumpah ruah di sini. Anak-anak akan memakan nasi di atas batang bulit secara bersamaan. Ini namanya pulat batang kulit, yaitu membagi-bagikan sisa-sisa makanan kepada hewan-hewan kecil. Tapi ditandai awalnya dengan memakan makanan oleh anak-anak, kemudian ada yang berpulat di tengah-tengah sambil disebarkan. Menghamburkan batang bulit ini adalah simbol berbagi dengan alam. Makanan sisa merupakan kegemaran serangga. Buah-buahan merupakan kegemaran hutan, dan air sebagai simbol sumber kehidupan. Suasananya begitu penuh sukacita. Para pria biasanya akan mengadu kekuatan dengan bergulat atau payu di atas batang bulit, dan para wanita menyiramnya dengan air dan makanan sisa. Kemudian diikuti dengan kegiatan lainnya, seperti menyembur air, menggosok arang di wajah kawan, kerabat, serta orang-orang yang ada di tempat upacara itu. Semua masyarakat yang hadir membentuk lingkaran dan menari bersama. Berputar dan menghentakkan kaki sesuai dengan irama musiknya, yang membuat semakin semangat. Suasana kekeluargaan juga saya dapatkan di sini. Dengan adanya upacara ini, berakhirlah sudah rangkaian upacara adat Dange. Semoga gelaran adat seperti ini selalu terjaga dan terwariskan bagi anak cucu kita.